Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kali ini saya mendapatkan tugas untuk memberikan saran kepada seseorang yang cukup dipanggil namanya Roma. Nah, dia ini seorang pribadi yang alim dan tenang, hidupnya teratur dan damai, cermat mengurus dirinya dan apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Ketekunannya dapat diandalkan, dan jika ia diamanai untuk mengurus suatu proyek secara mandiri, ia mampu menghadirkan gagasan dan juga strategi untuk memastikan amanah tersebut tuntas terlaksana. Pertanyaannya, bagaimana jika suatu saat kelak, karena ia adalah pribadi yang dapat diandalkan, kepercayaan itu membawanya pada tugas kepemimpinan yang lebih besar? Jika suatu saat ia harus memimpin dan menggerakkan sebuah organisasi berisi puluhan orang atau bahkan lebih dari 100 orang. Apakah Roma ini akan mampu memimpin? Apakah bakat yang ia miliki cukup untuk mendukungnya menjalankan tugas kepemimpinan? Nah, bagaimanapun juga, memimpin sebuah organisasi artinya harus mampu memberikan arah tujuan yang jelas dan harus mampu menggerakkan semua orang dalam organisasi. Ia harus juga mampu menghadirkan sistem serta memastikan semua orang dapat bekerja sama dengan baik di dalam sistem tersebut. Nah, pada saat-saat tertentu tak bisa dihindarkan, ia harus mampu mengelola konflik yang ada di antara sekian banyak manusia di dalam organisasi. Pribadi Roma ini adalah sosok yang tekun, namun tanpa didukung oleh dorongan alami untuk mempengaruhi, mengatur, dan mengendalikan orang. Apakah ia mampu menjalankan amanah kepemimpinan? Roma mampu menuntaskan tugas dan mencapai target, namun tanpa visi, determinasi, dan ambisi, bagaimana ia menggerakkan orang yang dipimpinnya untuk mencapai target-target organisasi? Bagaimana cara yang efektif untuk Roma dapat memanfaatkan kekuatannya dan mensiasati keterbatasannya sehingga tugas kepemimpinan akan mampu ia tunaikan. Nah, di sini kita akan coba memberikan saran untuk Roma terkait posisinya saat ini dan kemungkinan jika nanti dia menjadi seorang pemimpin, apakah mampu atau harus seperti apa. Oke, kita buka urutan bakatnya dulu ya. Bakat terkuat 1-14 saya bacakan. Yang pertama communication, 2 disiplin, 3 konsistensi, 4 connectedness, 5 fokus, 6 deliberatif, 7 developer, 8 analytical, 9 responsibility, 10 belief, 11 relator, 12 strategic, 13 ideation, 14 individualization. Kemudian 7 bakat yang terlemah ada competition, positivity, comment, giver, activator, futuristic, adaptability. Masya Allah. Oke, selanjutnya kita cek dulu peta bakatnya. Peta bakatnya ini kita akan tahu sebaran bakatnya pada 4 ranah ya. Ada thinking, influencing, striving, dan relating. Dan merahnya cukup banyak, menyebar di ranah striving, sedangkan influencing dimana dia berperan sebagai headmaster ya, pemimpin itu diperlukan bakat-bakat yang dominan di influencing juga, dan ini subhanallah hampir gelap hanya hitam, abu-abu, putih 1, merahnya cuma 1 di communication saja. Nah, bagaimana Bang Roma ini nanti jika karena ketekunannya, karena pribadinya yang senantiasa bisa diandalkan, tiba-tiba misal mendapatkan amanah menjadi seorang pemimpin, apakah bisa? Insya Allah bisa, dan saya yakin bisa, asalkan Roma ini mendapatkan kejelasan di awal tentang job desk-nya. Jadi dia bukan pemimpin yang tertinggi, tapi dia adalah
sosok wakil dari pemimpin, atau bisa dibilang mandataris dari pemimpin, sehingga dia menjalankan apa yang sudah diamanahkan kepadanya. Sebagaimana tadi disampaikan di awal, bahwasanya dia pribadi yang tekun, selalu bisa diandalkan. Ketika mendapatkan amanah, dia bisa menjalankan dengan baik, bahkan ketika diberi amanah di mana dia dituntut untuk bekerja mandiri, dan dia bisa menemukan langkah-langkah untuk terwujudnya tuntasnya amanah yang dia terima itu. Dan di sini ada bakat disiplin, konsistensi yang kuat, ada responsibility-nya juga cukup kuat. Nah, ini menjadi semacam penguat bahwasanya dia bisa menjalankan amanah kepemimpinan itu, karena dia punya standar-standar yang diperlukan oleh seorang pemimpin juga. Ya, syaratnya cuma itu tadi, dia tidak menjadi puncak pemimpin, tapi dia mandataris pemimpin, dia pemimpin yang ditunjuk oleh pemimpin. Bulat enggak? Insya Allah enggak bisa dipahami ya, insya Allah ya. Lalu bagaimana ketika dia jadi sosok mandataris pemimpin itu untuk menggerakkan orang-orang yang di bawahnya untuk menjalankan amanahnya juga? Tentu di sini dengan bakat-bakat yang kuat yang dimiliki Roma ini, dia bisa memberikan semacam SOP ya, sehingga semuanya tinggal jalan aja. Dia menjalankan amanah itu pun fokus pada tujuannya yang telah diamanahkan kepadanya. Maka ketika dia fokus pada pencapaian tujuan, maka dia akan menemukan langkah-langkah yang sesuai juga, sehingga teman-temannya, rekan-rekannya yang dipimpinnya itu bisa ikut terlibat mencapai tujuan yang diharapkan. Memang dari sisi bakat komen, Roma ini lemah ya, ada di urutan 32. Tapi dia punya bakat communication di nomor 1, sehingga dengan mudah insya Allah Roma ini bisa mengkomunikasikan tugas-tugas apa saja yang harus ditunaikan. Nah, itu bisa diterima oleh teman-temannya. Dia punya disiplin, punya konsistensi, jadi dia punya standar di situ, sehingga itu nanti ketika dia menjadi seorang pemimpin, itulah yang akan menjadi patokan bagi teman-temannya juga untuk mengikuti arahannya. Walaupun mungkin Roma ini bukan sosok yang ceria begitu ya, positivity-nya lemah, tapi dia punya bakat relator dan individualization yang cukup kuat, yang itu bisa menjadi sarana untuk Roma menjalin hubungan yang baik, yang erat dengan bawahannya. Insya Allah semuanya bisa teratasi. Yang terpenting titik tekannya Roma adalah menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Ketika menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin, berarti dia ada yang memimpin juga. Itu kuncinya. Oke, insya Allah itu semoga bermanfaat, bisa memberikan gambaran yang baik terkait apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dipelajari secara umum talent mapping dan dari kasus ini ya. Oke, terima kasih.